Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Tepat pada Waktunya. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Maksudnya itu indah, itu baik. Semua hal yang baik jika tidak dilakukan tepat pada waktunya akan menjadi hal yang buruk. Inilah tepatnya yang terjadi dalam hidup kita selama ini. Kita seringkali berkata dalam hati, aku sudah bekerja keras, mengapa tetap kekurangan? Atau aku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, mengapa belum terjadi? Atau aku sudah berolahraga dengan teratur, mengapa tetap sakit? Seringkali bukan apa yang kita lakukan yang salah, tetapi tidak pada waktunya atau waktunya yang salah. Kita melakukan sesuatu yang baik di waktu yang salah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan tidak pada waktunya pasti tidak indah. Hanya yang dilakukan pada waktunya menjadi indah. Ayat ini berkata demikian. Ini berarti maupun berdoa, beribadah, bekerja, berolahraga, bukankah itu semua hal yang baik? Tidak pada waktunya, tetap hasilnya tidak baik, tidak indah. Nah, inilah mengapa kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan sepanjang hari, bukan hanya dalam doa pribadi atau dalam jam-jam ibadah. Konsep bertemu dengan Tuhan dalam ibadah atau meluangkan waktu untuk Tuhan itu bukan yang terbaik, tetapi melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, itulah yang terbaik. Ini berarti kita harus mengubah pengertian kita tentang ibadah. Seluruh waktu kita di dalam keseharian kita itu adalah ibadah. Kita harus terhubung dengan Tuhan, bukan hanya pada jam-jam ibadah atau jam-jam doa saja. Sehingga kita bisa selalu tahu, selalu mengerti waktu yang terbaik di dalam melakukan segala sesuatu. Oke, pagi ini kita secara khusus mau merenungkan tentang perkataan yang tepat pada waktunya. Mengapa? Karena sumber kekalahan kita yang utama setiap hari, setiap saat itu terletak pada mulut kita. Jika kita bisa menguasai mulut kita, kita bisa menang dalam hal mulut kita, perkataan kita. Alkitab berkata kita bisa menguasai seluruh hidup kita. Kita bisa menang di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yakobus 3 ayat 2 berkata demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan
seluruh tubuhnya, ya, seluruh hidupnya dapat dikendalikan. Banyak orang baik dan orang benar yang perkataannya tidak tepat waktu dan menyebabkan hal yang buruk terjadi. Ya, Ibu perhatikan ya kalimat ini. Tanpa sadar kita termasuk dalam golongan ini. Dan itulah yang menyebabkan kita tidak punya kuasa dalam perkataan kita meskipun benar. Ya. Kita adalah orang benar, ya, orang baik yang berkata salah, ya, tidak tepat pada waktunya setiap hari, ya, dimanapun, terutama secara khusus di dalam rumah kita. Coba kita baca Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saya ingin kasih contoh gitu ya. Jika suami atau istri melakukan sesuatu yang salah menurut pandangan kita, jangan ditegur di tempat umum atau ditegur dengan nada yang tidak enak. Ya, ini sering kita lakukan, bukan? Hal ini percuma, ya, hanya menimbulkan pertengkaran. Mungkin kita berpikir, yang aku omongkan ini benar, tetapi tidak pada waktu yang tepat. Maka itu tidak akan menghasilkan kebaikan, ya, malah pertengkaran, ya, tambah hebat. Ya, karena kita akan mengucapkan itu dengan emosi. Ya, coba cari waktu yang enak, ya, untuk menyampaikan. Ya, hasilnya pasti akan berbeda. Apakah ini sulit? Ya, awalnya akan sulit. Apalagi kalau kita tidak punya pengertian ini. Ya, tetapi kalau kita mulai melakukan pada pagi hari ini, lama-lama saudara akan menjadi orang yang berkuasa dalam perkataan. Ya, kita akan menang, ya, di dalam perkataan kita. Ya, bahkan saking seringnya kita mengucapkan perkataan yang tidak tepat pada waktunya, Alkitab menasehatkan ini. Coba kita lihat Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, selamat mencoba, dan mulai pagi hari ini mari kita raih kemenangan. Ya, ini kemenangan terbesar, kemenangan terpenting sepanjang hari ini, yaitu dalam hal perkataan. Ya, perkataan yang tepat pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, sepanjang hari ini berjagalah Tuhan di mulut kami, di lidah kami, supaya kami tidak ceroboh di dalam perkataan kami, tetapi kami menjadi orang-orang yang bijak, yang dapat memperkatakan sesuatu tepat pada waktunya, maka hidup kami akan menang. Ya, di dalam segala situasi kami akan menjadi orang-orang yang berkuasa di dalam perkataan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.